Gak apa-apa ya. Gak usah dihafalin, baca aja. Ini bukan tes bahasa baca puisi kok ya. Tapi sebisa mungkin dibuka. Oh udah dua ya. Hati-hati jangan ambil dua ya, satu aja ya. Oke, yuk yang paling belakang. Ayo Reinhard. Mau diambilin? Ambil sendirilah, udah gede. Yuk. Tenang, kita malu-malu barengan karena semua harus ikutan. Gak ada yang terkecuali ya. Ya, dari Reinhard. Reinhard ayo. Greg, Dariel, maju. Hah? Makannya. Ayo maju ambil. Dari Brian juga. Dah? Ada yang pendek, ada yang agak panjang, tapi nggak apa-apa lah ya, orang nggak diapalin kok ya kan. Tinggal baca dengan perasaan aja. Lanjut. Harusnya nggak kurang sih ya, nggak ada yang ngambil dua ya. Dicek lagi ya, kalau ambil dua balikin ya. Udah sama aja kok. Ya Reinhard terakhir. Oke, baca di hati masing-masing ya. Sambil kalian tunggu kesempatan buat kalian maju. Apanya? Ingat kalau di Alkitab kadang di handphone kadang beda ya. Ya, kalau itu mau dibaca nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Oke, akan ada yang jadi model kalian hari ini ya. Kakak panggilkan Mas Suito. Mas Suito akan contohin. Kak gimana sih kak baca Mazmurnya yang diharapkan oleh kakak ya. Kurang lebih kayak gini lah ya. Oke. Oke, attention please. Kalian pasti sibuk dengan diri kalian sendiri ya, tapi abis ini belajar kalau ada yang maju ke depan, kalian harus belajar hargai. Seperti kamu juga mau dihargai kalau kalian lagi di depan ya. Oke? Yuk. Kakak kasih standar yang ini ya. Kakak suka puisi soalnya. Mazmur 73 ayat 21 sampai 20. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku di dekatmu, engkau memegang tanganku, tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain yang aku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, yang kakak ambil adalah ada waktu di mana kakak seperti gak ngerti dengan keadaan, dengan masalah yang kakak hadapi. Kakak itu seperti hewan gitu, gak ngerti, dungu, bahasa ininya bodoh gitu.
Tetapi Tuhan itu baik. Setiap permasalahan yang kakak hadapi, Tuhan baik, Tuhan angkat aku. Terus ya Tuhan kasih solusinya dari setiap permasalahanku. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kakak bilang atau kakak punya keyakinan gak ada yang lain yang kakak ingini. Cuma Tuhan, karena Tuhan baik. Itu aja. Dan Yesus berkati. Oke, puji Tuhan. Jadi ngerti contohnya ya. Jadi habis kalian baca, singkat aja berdasarkan bahasa kalian, pemazmur itu lagi ngomongin apa sih gitu ya. Atau boleh yang nyangkut sama hidup kalian juga boleh. Ada yang mau jadi sukarelawan pertama biar cepet lega. Kalau kakak kadang pengennya cepet-cepet aja beres ya. Ada? Kalau nggak ada soalnya kakak yang tunjuk nih. Tunjuk aja. Belum siap, oke, dikasih waktu 3 menit ya. 3 menit hening merenung ya. Yang ribut duluan berarti udah siap, kakak anggap boleh maju ya. Gak susah kok, tenang. 3 menit, mulai dari sekarang. Yang gak suka tegang lama-lama habis ini langsung siap maju. Jadi kalian habis ini langsung lega ya kan. Makin akhir kalian makin deg-degan deh. Greg sama Daryl bantuin kakak dulu. Ini tolong pinggirin ya, biar kalian bisa berjajaran ya. Mas Rito mixingernya ya, tolong. Oke. 1 menit terakhir. Yang siap boleh maju 6 orang, langsung maju 6 kok, jadi gak malu ya. Akan gantian dengan cepat kok. Yang siap, yang udah mau cepet beres, saya boleh maju duluan ya. Jangan nunjuk orang. Saya kak, kalau saya boleh maju tuh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 6 orang pertama, kalau enggak kakak yang tunjuk. Jadi sama aja lebih tegang kan. Ya maju ya, 2 orang pertama. Siapa lagi? Artinya sedikit aja kok, pegang-pegang. Ya, oke, silakan. Mau? Nah, oke, cowok 3. Dalam 5 hitungan kalau nggak maju kakak yang panggil. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kenzo. Nggak apa-apa kalau dipanggil harus siap nggak siap karena nggak mau maju duluan ya. Kevin. Syafaat. Ya maju. Gantian ya. Jadi kalau dia udah, ya nggak apa-apa saya. Enggak. Kalau dari salah udah ke sebelahnya. Berarti kalian gini aja. Iya. Sini. Nah ini mau direkam nih dari multimedia. Jadi kalian pastikan kalian di tengah-tengah ya. Gak apa-apa. Terus kamu dia gitu aja. Ya udah, berarti kamu yang pegang. Jujur aku gemetar guys. Maju. Sejajar ya. Oke. Yang lain belajar untuk memperhatikan ngomongnya ya. Pakai gerakan boleh kan kak? Niat banget. Rapikan dulu barisannya. Ada gimana ya? Kenzo sama Kevin sejajar. Oke. Siap.
Mazmur 102 ayat 4 sampai 6. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang berulang. Dah. Maaf ya. Oke. Jadi yang maksud Mazmur 102 ayat 4 sampai 6, ini hal yang sama kayak aku, yang dimana ayat 4 sampai 56 ini sama kayak aku. Kejadian ini yang dimana terasa lelah, lemah, dan tidak tahu harus cari di mana lagi, tetapi di sini harus banyak berdoa sama Tuhan, dan itulah salah satu cara solusi untuk ketemu sama Tuhan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Kalian jangan meleleh ya mendengar aku. Oke. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi intinya ayat yang aku baca ini, ya aku lagi sedih lah, lagi ada masalah gitu ya. Tapi Tuhan tetap menghibur aku, tetap menghibur apa yang menjadi sukacita, biar jiwaku terus menari-nari di dalam Tuhan. Oh, nggak usah Kak, nanti meleleh kalian. Ya, oke. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi maksudnya itu ini membahas tentang hati yang rendah, tidak memaksakan hal-hal yang di luar kemampuannya. Terus juga tadi pemazmur itu bilang, katanya hatinya tenang seperti anak kecil di pelukan ibu karena ia percaya penuh kepada Tuhan. Lalu ia mengajak semua orang untuk tetap berharap kepada Tuhan. Mazmur 70 ayat 2 sampai 4. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka yang ingin mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Artinya biar Allah yang melepaskan kita dari dosa, walaupun kita malu tapi kita tetap bersyukur. Mazmur 85 ayat 5 sampai 8. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami.
Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-menurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Yang bisa aku dapat dari cerita ini itu kayak kita itu udah berdosa ke Tuhan, jadi Tuhan tuh murka kita, tapi sebagai imbalannya itu Tuhan itu bakal mengampuni dan memberikan keselamatan lah bagi orang yang udah takut akan Dia. Mazmur 74 ayat 1 sampai 2. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang kau diami. Artinya apa ya? Mazmur memohon agar Allah mengingat umat yang telah diperolehnya sejak dahulu kala. Amin. Privilege-nya kalian boleh pilih satu teman maju ke depan. Ayo, tunjuk maju. Tunjuk satu teman maju ke depan. Ya, Abigail. Timi. Kamu pilih siapa? Karen. Ayo maju. Pilih siapa? Siapa? Pilih cepat. Velo, maju. Kevin. Cepet. Siapa? Dariel. Kenzo. Farel. Yo, maju. Kita satu mic aja buat barengan ya. Tes. Mazmur 49 ayat 11 sampai 13. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang binasa. Oke, dari ayat ini aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kekayaan itu gak akan bisa dibawa saat kita meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena saat kita mencari kekayaan di benda-benda material atau mencari kegembiraan di benda-benda material di dunia ini, secara gak langsung itu memuaskan daging kita. Nah, yang dimana saat kita meninggalkan dunia ini tentunya harta-harta tersebut akan binasa juga. Nah, oleh karena itu carilah kegembiraan sesungguhnya di dalam Yesus Kristus saja. Mazmur 22 ayat 15 sampai 19.
Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Jadi yang aku bisa ambil di sini, pemazmur lagi ngerasa tidak berdaya begitu ya. Terus dia ngerasa kayak dia tuh lagi dikepung musuh. Itu yang menurut aku ini perumpamaan di kehidupan dia. Nah, karena tadi Kak Evin nyuruhnya bacanya sampai 15 sampai 19, tadi aku baca sampai ayat 32. Jadi yang bisa aku ambil, walaupun emang dia lagi ngerasa putus asa, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke, good. Tepuk tangan. Dan kalau kalian perhatiin ini sebenarnya nubuatan. Nubuatan tentang siapa? Tuhan Yesus ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku seperti Yesus disalib ya. Mereka bagi pakaianku, buang undi. Jadi sebenarnya yang Karen baca itu salah satu nubuatan tentang Tuhan Yesus juga. Oke, good. Lanjut. Mari kita lihat. Mazmur 59 ayat 2 sampai 4. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa. Ya Tuhan. Terus ini Daud kan ya. Jadi dari apa yang saya tangkap, ini kan di awal ada Daud itu lagi frustrasi gitu karena dia dikejar-kejar terus kan. Yang saya dapat sih kadang kita kalau doa sama Tuhan ya seperti apa adanya kita aja. Jadi kan ini kondisinya Daud dia capek gitu dikejar-kejar mau dibunuh. Dia bilang dia dikejar orang perkasa padahal saya ini nggak salah tapi saya dikejar terus. Tuhan tolong saya. Jadi menurut saya kadang kalau doa ya harus jujur seperti Daud. Ya. Mazmur 66 ayat 10 sampai 12. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami telah menempuh air dan api. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Dari ayat ini, Tuhan lagi menguji dan telah memurnikan umatnya seperti perak yang dimurnikan di dalam api. Mazmur 79 ayat 5 sampai 7. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancur. Jadi kesimpulan ini pemazmur memohon kepada Tuhan agar tidak lagi murka kepada Israel, tetapi justru menghukum bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan yang telah menghancurkan umatnya. Ini adalah seruan minta belas kasihan dan keadilan di tengah penderitaan.
Mazmur 108 ayat 2 sampai 5. Nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap, ya Allah. Aku menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Yang aku dapat dari ayat ini, dalam situasi apapun tetaplah memuji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Kali ini kalian nggak milih ya. Kakak kasih kesempatan, siapa yang aku aja? Yuk maju. Oh gas, oh cewek semua boleh. Oh cowok juga. Oke, 3 pertama, udah ada. 3 cewek. 3 cepet 3, ayo. 3 orang, 2 lagi, yaudah. Jordan maju Jordan. 1 lagi cewek. Kalau nggak ada kakak yang panggil. Oke, Caca. Geser yuk. Geser. Ya, geser. Gak apa-apa, batuk juga kok ya, dimaklumi ya. Oke, yuk. Siap ya? Ya, silakan. Mazmur 61 ayat 3 sampai 5. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Jadi artinya dari Mazmur ini Tuhan itu satu-satunya tempat perlindungan yang memang bisa ngelindungin kita. Mazmur 69 ayat 2 sampai 4. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Arti dari ayat ini, jika kita berada di titik terendah dalam hidup kita harus tetap berharap pada Tuhan. Mazmur 51 ayat 3 sampai 6. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahikanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Yang aku tangkap dari ayat ini, ya, pengakuan dosa pemazmur ini kepada Tuhan karena udah berbuat dosa. Udah. Oke. Mazmur 94 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang kau ajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu.
untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Jadi kesimpulan kondisi dari Mazmur 94 ayat 12-15 itu berada dalam kondisi tertindas dan putus asa oleh ketidakadilan. Tetapi ia mengambil kekuatan dan pengharapan dengan berpegang kepada ajaran dan janji Tuhan, bahwa penderitaan ini adalah bagian dari didikan ilahi dan Tuhan tidak akan membuang umatnya. Mazmur 109 ayat 2 ayat 1 ayat 1 sampai 4. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta, dengan kata kebencian mereka menyerang aku dan memengaruhi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Yang diambil dari ayat ini tuh adalah seruan-seruan Daud ketika banyak musuh-musuhnya dia menyerang dia tanpa alasan yang pasti. Sama kayak kita, kalau tadi kayak Mas Urun ini mengajarkan untuk kita berdoa, mencurahkan isi hati dengan jujur dan segala macam. Di sini yang aku tangkap, si Daud ini dia jujur-jujuran sama Tuhan. Dia meminta Tuhan untuk nggak berdiam diri, karena di ayat 1 dia bilang janganlah berdiam diri. Jadi ya Mazmur ini mengajarkan kita untuk jujur apa yang sedang terjadi. Mazmur 91 ayat 5 sampai 8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi menurut aku dari Mazmur 91 ini, dia berkata kalau orang-orang yang percaya pada Tuhan gak usah takut, karena Tuhan pasti melindungi dari segala bahaya. Tepuk tangan dong buat semuanya ya. Thank you. Sekarang semua cowok yang belum maju sekarang. Ayo cowok-cowok yang belum. Iya tenang. Cowok dulu. Cowok ayo. Yo Brian, Nathan, Greg, Reinhard, come on. Udah ya, yang lain udah semua ya? Daria udah ya? Udah. Oke yuk. Cowok berempat terakhir. Ayo Ren. Habis ini sisa cewek yang belum. Ya. Semua cewek yang belum. Gak ada yang mau duluan ya. Kamu aja. Yuk. Geser. Ya. Yuk. Siap ya? Sedikit lagi guys. Yuk. Silakan mulai. Mazmur 124 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu.
Jadi yang saya dapat dari Mazmur ini adalah bagaimana cara Daud dan umat-umat bangsa Israel itu mengungkapkan rasa yakin dan rasa syukur kepada perlindungan Tuhan saat menghadapi musuh. Mazmur 97 ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman dan ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung lulu-lulu seperti lilin di hadapan Tuhan. Di bawah depan Tuhan seluruh bumi. Jadi artinya bersorak-sorak banyak pulau sukacita. Ya kita suka. Terus bersukacita kepada Tuhan. Ya. Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat memulihkan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Artinya itu Daud mengungkapkan bahwa dia itu mudah menanggung celaan dari musuh biasa dan sangat terluka akibat pengkhianatan dari teman dan orang dekat. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi yang aku dapat dari ini, kita selalu memuji Tuhan karena Dia yang memaafkan kita. Sama cewek yang belum, Kemon? 6 orang ya? Yo, ya nggak usah ujung-ujungan juga sih. Geser. Geser semuanya. Geser sini, geser. Lagi. Ayo. Ya, Darlen kamu sini. Pindah. Ayo. Yo, dari Selby geser. Awas. Ya, ini terakhir ya. Bikin paling berkesan, oke? Nggak mau lagi. Ya. Mazmur 137 ayat 3 sampai 4. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jadi dari ayat ini tuh orang-orang yang menawan ini meminta kepada para pemazmur untuk mendengarkan nyanyian dari mereka, dan orang-orang yang telah menyiksa
Pemasmur ini untuk dinyanyikan nyanyian sukacita. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Sepi banget ya, udah capek ya. Tepuk tangan aja. Jadi ini notes buat kalian, ini nyanyian waktu mereka lagi dibuang ke Babel ya. Yuk, Darlen. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi dari 3 ayat ini yang aku dapat adalah dalam segala kesusahan kita, dalam segala misalnya banyak orang yang menghina kita atau banyak orang yang melawan kita, kita harus tetap percaya sama Tuhan karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Jadi kita tidak usah takut sama siapa aja karena ada Tuhan. Jadi ini Mazmur dari Mazmur 88 ayat 16 sampai 19. Aku terlindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku menanggung kengerian dari kepadamu, aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari dan mengapung aku serentak. Telah kau jauhkan daripada aku sahabat dan teman. Kenalanku adalah kegelapan. Jadi dari ayat ini mengungkapkan kayak pemazmur ini itu lagi dalam keputusasaan. Iya, grogi. Ya, pokoknya pemazmurnya lagi dalam keputusasaan. Tapi dia masih bisa buat memuji Tuhan dengan mazmur ini. Nah, udah lagi tuh. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi dari ayat ini tuh isinya tentang doa minta perlindungan di masa tuanya. Jadi dia dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tuh jangan meninggalkan dia di masa tuanya. Biar kuasanya Tuhan itu dapat dia beritakan kepada angkatan yang sekarang pada masa ini dan juga masa yang akan datang gitu. Mazmur 83 ayat 2 sampai lanjut. Mazmur 83 ayat 2 sampai 4. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan. Ya Allah, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Jadi ayat ini bilang, penulis Mazmur ini meminta campur tangan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka, melawan rencana licik para musuh, dan membuktikan bahwa hanya Dia yang maha tinggi. Oke. Dari Mazmur 77 ayat 8 sampai 10. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan?
atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya. Yang kita dapati itu cara menghadapi keraguan dan keputusan yang kita alami di masa yang sulit. Tetapi kita tetap mengubah fokus dari perasaan sedih kepada ingatan-ingatan yang Tuhan perbuat kepada kita di masa lalu. Dan pemazmur ini sedang bergumul dan merasa Tuhan telah berpaling, memutuskan untuk mengingat dan menceritakan perbuatan-perbuatan dan keajaiban Tuhan. Sudah. Terima kasih, silahkan duduk. Tepuk tangan buat semuanya dong, karena semuanya udah berani ya untuk coba ini. Oke, stop. Ya, kalau tadi kalian perhatikan ya, sebagian besar mungkin kan gak familiar sama kata-katanya ya. Ada banyak yang kalian mungkin baru pertama kali dengar, baru baca, oh ada kata-kata kayak gini ya. Nah,